Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan pertama dari kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Satu, kecerdasan angka atau visual spasial. Nah bun, anak-anak dengan kecerdasan ini mereka mampu memvisualisasikan gambar, mampu memvisualisasikan berbagai hal karena dia memiliki keunggulan untuk berpikir secara abstrak. Dalam kecerdasan angka ini atau visual spasial ini ada beberapa karakteristiknya. Apa saja karakteristiknya? Satu, mampu menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik. Nah ini biasanya ada pada pelajaran matematika begitu. Kemudian karakteristik yang kedua, mampu mengenali sebuah pola dengan mudah. Yang ketiga, mampu memecah informasi dari kode grafis. Yang keempat, pandai dalam membuat mind mapping. Yang kelima, pandai dalam membaca peta, menyusun puzzle, dan menyusun teka-teki. Karakteristik yang keenam, senang menggambar dan melukis serta menikmati seni visual. Dan karakteristik atau ciri yang ketujuh yaitu senang membaca dan menulis. Nah Bunda, dari 7 karakteristik pada kecerdasan visual spasial atau kecerdasan angka ini, yang mana yang nampak pada Ananda atau putra-putri kita yang ada di rumah? Dibutuhkan kepekaan dari kita sebagai orang tua untuk mengamati kecerdasan anak kita. Satu catatan penting yang harus ayah bunda tahu, yang harus ayah bunda paham semuanya, bahwa ketika anak kita memiliki kecerdasan visual spasial ataupun angka ini, tidak menutup kemungkinan Ananda memiliki kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Nah bun, anak-anak kita sebetulnya sudah bisa kita stimulasi untuk lebih mengupgrade kecerdasan yang sudah nampak, ciri-ciri kecerdasan yang sudah nampak. Apabila dari visual spasial tadi itu sudah nampak karakteristik dari anak-anak kita, apa yang bisa kita lakukan? Ada minimal 6 yang bisa kita lakukan. 6 kegiatan yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita untuk lebih mengoptimalkan kecerdasan visual spasial ataupun kecerdasan angka tersebut. Yang pertama, melukis, menggambar. Yang ketiga adalah mewarnai. Yang keempat, mendesain. Yang kelima, bisa dengan bermain balok puzzle, balok ataupun blok. Biasanya kita ajari untuk membuat bangunan. Nah biasanya di situ ada desain juga. Silakan anak-anak untuk membuat misalkan desain jembatan, desain rumah dan sebagainya. Yang terakhir, bisa kita ajari juga untuk bermain jalan keluar pada labirin. Nah inilah kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita stimulasikan kepada anak-anak kita yang telah memiliki karakteristik pada kecerdasan visual spasial. Pada kegiatan mendesain banyak sekali yang bisa kita lakukan juga bersama anak-anak. Dengan melukis anak-anak bisa mendesain baju, mendesain rumah. Dengan kegiatan bermain blok juga bisa dilakukan. Dan bagi anak-anak yang sudah bisa kita kenalkan dengan teknologi, mereka bisa mendesain dengan komputer. Bisa melakukan kegiatan yang ada pada komputer. Dari segi akademik, anak-anak dengan kecerdasan visual spasial atau angka ini mungkin seperti yang diharapkan pada bunda pada umumnya, yaitu nilai-nilai pada rapotnya terutama di pelajaran matematika, fisika, karena memang mereka kecerdasannya di sini itu akan lebih menonjol. Tetapi tidak dengan nilai rapot yang lainnya seperti bahasa, kemudian juga dengan pelajaran kesenian, pendidikan jasmani dan kesenian. Nah dia akan mengalami penurunan ataupun tidak tercapai seperti anak-anak dengan kecerdasan yang lainnya. Nah itu kelemahan pada anak-anak yang memiliki kecerdasan visual spasial. Berbicara tentang masa depan, tentunya kita ingin selalu memberikan anak-anak kita dalam masa depan yang terbaik, utamanya berkaitan dengan pekerjaan. Nah, anak-anak yang memiliki ataupun yang menonjol dari kecerdasan visual spasialnya ini, ada beberapa jenis pekerjaan atau profesi yang bisa mereka
tekuni atau menjadi tujuan mereka berkarir. Yang pertama adalah arsitek, kemudian insinyur, desainer, kemudian ada pilot, ada pelaut, ada seniman, dan juga ada fotografer. Nah, inilah peluang-peluang pekerjaan yang bisa dituju oleh anak-anak kita. Ingat, ada satu lagi ayah bunda, karena sekarang kita berkaitan dengan teknologi yang era rumit, maka ada satu pekerjaan yang diprediksi, ada 8 pekerjaan yang masih eksis di dunia AI nanti. Apa itu pekerjaannya? Programmer atau coding. Nah, inilah rentetan dari kecerdasan visual, spasial ataupun kecerdasan angka yang sudah bisa kita lihat sejak dini. Selamat membersamai ayah bunda dan terus peka terhadap kecerdasan majemuk anak-anak yang mulai tumbuh. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.